Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang kedua dari majelis pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya saya lupa tadi siaran lewat Mixler, jadi insya Allah ada rekamannya ya. Untuk yang pertama tidak ada rekamannya, nanti akan diupload ke channel Telegram yang biasa. Insya Allah nanti akan ada linknya. Terus juga ada pertanyaan mengenai terjemahan bahasa Indonesia. Saya kira ini sudah masyhur ya, kitabnya dari Hisnul Muslim ini dari awal tahun 2000-an sudah ada terjemahannya, sudah banyak lah ya. Tadi sampai mana? Tasyahud selesai setelah sholat zikir setelah salam. Baik. Baik. Tadi ada yang bertanya juga tentang zikir-zikir habis salam, zikir-zikir habis sholat, apakah ada tartibnya, ada urutannya? Untuk zikir-zikir habis sholat yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, dan juga yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada nas khusus ya, tidak ada nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ada urutan. Iya. Belum tampil presentasinya ya. Apa ini? Sebentar. Baik, sudah ya. Jadi tidak ada urutan khusus dari zikir-zikir habis sholat ya, kecuali mungkin yang pertama, yaitu yang habis salam langsung kemudian istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Karena ini yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam hadis, dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir ini setelah selesai salam, di mana Ummu Salamah berkata, saya lupa apakah Ummu Salamah atau Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir yang pertama ini, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu masih sementara menghadap kiblat, belum berbalik sebagai imam, yakni masih sementara menghadap kiblat. Disebutkan adalah alasannya, kata beliau, kata Ummu Salamah, kelihatannya beliau sallallahu alaihi wasallam sengaja membaca itu ketika masih menghadap kiblat untuk memberikan waktu kepada kami jamaah perempuan agar segera meninggalkan masjid sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik ke jamaah. Ya. Kenapa? Karena kan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi SAW saat itu tidak ada hijab. Ya, tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada hijab antara laki-laki dengan perempuan. Karena itulah kalau laki-laki selesai sholat kemudian mereka berbalik ke belakang, mereka akan langsung melihat perempuan. Demikian pula sebaliknya. Ya. Dan di antara sunnah setelah sholat bagi makmum adalah hendaknya makmum tidak meninggalkan posisinya dan tidak berbalik ke arah belakang
kalau imam belum menghadap ke belakang. Ketika imam masih menghadap ke kiblat, maka makmum dianjurkan tetap berada di tempatnya dan tidak meninggalkan tempat dan tidak menoleh ke belakang. Maka Nabi SAW sengaja membaca zikir ini ke arah kiblat agar semua jamaah masih tetap menghadap kiblat dan memberikan waktu kepada jamaah perempuan untuk meninggalkan masjid. Setelah mereka semua meninggalkan masjid, barulah Nabi SAW berbalik ke jamaah dan jamaah pun sudah bisa meninggalkan tempat sholatnya, yakni berbalik ke belakang atau yang semacamnya. Ini saja yang disebutkan oleh para ulama sebagai zikir yang paling pertama beliau baca setelah salam. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu enggak ada lagi dalil yang mana yang dahulu, yang mana belakangan, ya. Intinya tidak ada tertib secara khusus. Namun apakah boleh seorang mengikuti urutan yang disebutkan oleh penulis di sini? Ya silakan, tidak ada masalah. Kalau dia mau mengikuti urutan zikir habis sholat yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, silakan, tidak ada masalah. Namun tidak boleh meyakini harus begitu tertibnya. Karena ini yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala juga hanya sekedar menyebutkan, tidak ada maksud untuk mentartib, mengurutkan. Ya, saya kira ini ada pertanyaan yang masuk seputar ini tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan bisanadil muttasil ila kitab Hisnul Muslim. Qala al-muallif rahimahullahu taala du'a salatil istikharah. Qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. Baik, kalimat 2 rakaat min ghairil faridah, bukan salat wajib, menunjukkan bahwa istikharah ini salat sunnah 2 rakaat istikharah tidak bisa digabungkan dengan salat wajib niatnya, ya. Karena di sini dipersyaratkan 2 rakaat 2 rakaat istikharah ini min ghairil faridah, bukan salat wajib. Nah, setelah itu summa liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa la ta'lam wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusammi hajatah. Nah, di sini jangan disebutkan juga in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, kalimat hadzal amra ini dihilangkan, diganti dengan hajatnya. Dikatakan di sini wa yusammi hajatahu, disebutkan hajatnya. Misalnya istikharah untuk pernikahan, dia tinggal diganti Allahumma in kunta ta'lam, ya, in kunta ta'lamu anna hadza az-zawaj, masalan, pernikahan itu. Atau misalnya usaha atau hal yang lain yang dia ingin minta istikharah kepada Allah, ini diganti. Jadi jangan dibaca in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya, tapi diganti dengan permintaannya, tentunya dalam bahasa Arab, ya, apa yang dia bimbang padanya. Walaupun wallahu alam, kalau misalnya dia sebutkan anna hadzal amra, urusan ini, kemudian dia menghadirkan dalam hatinya urusan yang dia bimbang, ya mudah-mudahan itu juga tidak mengapa, itu juga tidak ada masalah. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa urusan ini, kemudian dia memunculkan dalam hatinya urusan ini, ya Allah, ya. Taib, ini juga mudah-mudahan tidak ada masalah. Wallahu alam. Walaupun lebih aula tentunya dia sebutkan hajatnya, ini lebih utama. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusammi hajatahu khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala ajilihi wa ajilihi. Nah, ini bukan dibaca semuanya, ya. Ini au qala, yakni ada syak dari sebagian perawi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul li fi dini wa ma'ashi ajilihi wa ajilihi. Jadi jangan digabungkan wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi, karena ini perbedaan riwayat. Jadi imma dia katakan khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, langsung lompat faqdurhu li, ataukah dia baca khairul li fi dini wa ma'ashi ajilihi wa ajilihi faqdurhu li. Jelas, ya. Jadi di sini perbedaan riwayat menunjukkan dipilih salah satunya. Apakah dia membaca akibati amri atau dia membaca ajilihi wa ajilihi. Baik.
faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih Baik. Kemudian kata beliau, wa ma nadima man istakhara al-khaliqu wa syawara al-makhluqin al-mu'minin wa tathabbata fi amrihi. Ini ucapan dari Syekh ya, penulis rahimahullah. Qala wa ma nadima man istakhara al-khaliqa wa syawara al-makhluqin al-mu'minin wa tathabbata fi amrihi. Faqad qala subhanahu, ya, dalam nuskha yang dibacakan oleh Syekh Ahmad Ibn Abdul Razzaq Al-Anqari hafizahullah, beliau membaca faqad qala Allahu azza wajal faqad qala azza wajal, bukan subhanahu. Ini perbedaan nuskha, tapi riwayat yang kami dapatkan dari Syekh Ahmad Al-Anqari, beliau baca faqad qala azza wajal. Nah, washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baik. Adhkarus sabahi wal masa, zikir-zikir subuh dan al-masa. Baik, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan zikir subuh dan masa ini dibaca. 6. Adapun subuh, dia dibaca setelah sholat subuh. Ya, setelah azan subuh, setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar, dia sudah boleh membaca zikir subuh tersebut walaupun dia belum sholat subuh. Misalnya sudah terbit fajar, kemudian sambil nunggu qomat, ya, dia sudah selesai sholat sunnah, nunggu qomat. Apakah dia boleh zikir subuh di situ? Ya sudah boleh, karena sudah azan subuh. Ya, jadi tidak mesti habis sholat subuh, tidak mesti. Tapi intinya adalah dibaca setelah fajar terbit. 6. Kenapa? Karena fajar adalah awal pagi. Ya. Kemudian al-masa itu dibaca setelah maghrib. Ya, al-masa dibaca setelah maghrib, karena maghrib ini awal malam. Jadi pas ya, munasib dengan sobah. Sobah itu adalah awal pagi, maka selayaknya al-masa dibaca di awal malam, bukan di sore, karena kalau sore itu masih pagi. Ya, sore itu masih terhitung pagi dan sudah ada yang mewakilinya, yaitu subuh. Kalau zikir sobah dan masa dibaca di subuh dan sore, maka semuanya di waktu pagi, tidak ada bagiannya malam hari. Jelas ya? Maka al-masa dibaca di malam hari, di awal malam, ya ini maghrib, setelah sholat maghrib. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam buku beliau tentang zikir pagi dan petang, ya, di mana beliau menyatakan bahwa lafaz al-masa dalam nusus syariat itu semua bermakna awal malam. Tidak ada dalam nas-nas syariat itu masa bermakna sore, tidak ada. Jadi nas-nas syariat, ya, kata al-masa dalam teks-teks syariat semuanya bermakna awal malam. Ya, sebagaimana nanti akan datang di sini beberapa riwayat. Ya, beberapa riwayat. Nah, kita akan sebutkan nanti. Jadi as-sobah, zikir sobah dibaca setelah terbitnya fajar pertama, dan al-masa mulai dibaca setelah matahari terbenam. Nah, kata beliau, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ini muqaddimah saya dari beliau. Ini tidak termasuk zikir sobah wal masa, zikir pagi dan petang. Ya, ini pendahuluan saja, pengantar zikir-zikirnya. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Zikir yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini baca ta'awudz, maksudnya baca ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qara'aha 3 marrat. Masing-masing dibaca 3 kali. Ini juga 3 kali, ada 2 cara. Apakah qul huwallahu ahad dulu 3 kali,
baru Al-Falaq 3 kali, baru An-Nas 3 kali. Atau bisa juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 2 sampai 3 kali. Dan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, yang lebih cocok dan lebih menjaga fokus dan khusyuk seseorang adalah ketika dia baca bersamaan. Jadi Al-Ikhlas dulu, baru Al-Falaq, baru An-Nas 1. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 2. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia berganti surah itu akan menarik kembali khusyuknya kalau hilang. Fokusnya misalnya ketika dia membaca Al-Ikhlas, kemudian di tengah-tengah Ikhlas hilang khusyuknya, ketika dia balik mulai membaca Al-Falaq, maka fokusnya akan kembali lagi. Ya. Beda kalau seperti yang disebutkan tadi, Al-Ikhlas 3 kali, mungkin dia hanya khusyuk di bacaan yang pertama, 2 setelahnya sudah melayang, ya. Jadi tapi intinya dua-duanya boleh, 2 cara ini boleh, intinya dibaca 3 kali, walaupun yang aula adalah ini yang disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yakni dibaca 3 dulu semuanya, baru diulang lagi sebanyak 3 kali. Wallahu alam. Qala asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi khaira ma ba'da wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa min adzabin fil qabr. Baik. Ini ya. Ini adapun 2 yang pertama tadi, yaitu ayat kursi dan 3 kul, ini dibaca pagi dan petang. Pagi dan petang. Adapun ini asbahna wa asbahal mulku lillah, ini dengan lafaz ini adalah zikir sobah tentunya. Zikir Zikir pagi. Ya, zikir subuh maksudnya. Adapun untuk zikir malamnya tentunya diganti ya, diganti lafalnya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Setelah itu sama sampai ke bawah. Rabbi a'udzu bika minal kasali. Ya. Jadi di sini perbedaan untuk zikir kalau maghribnya, untuk maghrib ini diganti. Ya, diganti amsayna wa amsal mulku lillah. Setelah itu sama semua. Ya, kemudian diganti di sini. Kemudian diganti Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah, untuk malam ini. Wa khairi ma ba'daha, atau wa khaira ma ba'daha, dan malam setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Jelas ya. Jadi kalau untuk masa ini diganti al-lailah. Ini diganti al-lailah. Dan ini menguatkan apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kata al-masa dalam bahasa Arab, dalam istilah syariat itu untuk malam, bukan sore. Makanya kalau diganti di atas di sini amsayna, kami masuk di waktu masa, maka di bawahnya al-lailah, malam. Kenapa? Karena al-masa itu adalah awal malam, bukan sore. Jelas? Ini menguatkan apa yang kita sebutkan, bahwa zikir petang itu dibaca habis maghrib, bukan habis asar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nah, ini zikir subuh. Kalau zikir maghribnya diputar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ya, ini di bawah ya, di footnote disebutkan di catatan kakinya. Kalau untuk maghribnya dirubah, diputar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ini perbedaannya. Kalau ini untuk subuhnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Lihat di footnote catatan kakinya perbedaan antara subuh dengan petang. Berikutnya Allahumma anta, qala rahimahullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, ini sayyidul istighfar dibaca subuh dan petang. Allahumma inni asbahtu ushiduka
wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk arba'a marrat. Qara'a atau qalaha arba'a marrat. Dibaca 4 kali. 6. Dan ini dibaca setiap pagi dan petang juga, masing-masing 4 kali. Allah qala Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ini kalau subuh. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Kalau untuk maghribnya di catatan kaki di bawah disebutkan ya. Allahumma ma amsabi. Ini diganti. Asbahabi diganti jadi amsabi untuk maghribnya. Allahumma ma amsabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik dan seterusnya. Qala Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Qalaha 3 marrat. Ini juga dibaca 3 kali setiap subuh dan petang. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qalaha 7 marrat. 7 kali pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ini juga zikir pagi dan petang. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, periwayat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ala muslim. Ini juga pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Qalaha 3 marrat. 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Qalaha 3 marrat. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ini kalimat asbahna ya diganti ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Disebutkan di footnote-nya di bawah diganti amsayna wa amsal mulki lillah wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. 6. Jadi setiap kali kata asbaha diperhatikan footnote-nya ada yang diganti. Baik. Asbahna ala qala rahimahullah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini asbahna berarti diganti amsayna ala fitratil Islam. Disebutkan di footnote di bawah nomor 2. Amsayna kalau maghrib amsayna ala fitratil Islam. Taib subhanallahi wa bihamdihi qalaha 100 marrah. Dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalaha 10 marrat atau marratan wahidah indal kasal. Ya, dibaca 10 kali atau cukup sekali saja kalau lagi tidak mood, lagi capek, lelah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalaha 100 marratin idza asbah. Ini dibaca di waktu subuh 100 kali saja. Dibaca 100 kali pada waktu subuh saja. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi 3 marrat idza asbah. Ini dibaca di waktu subuh saja sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala idza asbah. Dibaca subuh saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marratin fil yaum. 100 kali sehari. 100 kali dalam sehari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 marrat idza amsa. Ini dibaca di maghrib saja 3 kali. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammadin 10 marrat. Ya, membaca salawat sebanyak 10 kali pagi dan petang. Baik. Di sini beliau sebutkan lumayan banyak zikir pagi dan petang. Tentunya di sini seorang muslim ya yang menjadi inti dari amalan-amalan rawatib seperti ini adalah rutin. Itu yang paling penting. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah apa?
maka madama alaihi sahibuhu, yang seorang continue di atasnya. Maka jangan mau memaksakan membaca semua zikir pagi dan petang, tapi cuma sepekan kemudian berhenti karena jenuh. Dia mulai dengan 1 zikir dulu, 2 zikir, 3 zikir, paling misalnya 3 zikir dulu dia pilih sambil dia hafal. Ya, tidak perlu dia niatkan dia hafal. Karena untuk menghafal zikir itu untuk langkah pertama kita cuma butuh baca lewat dari buku. Nanti kalau sudah berulang-ulang terus akan terhafal dengan sendirinya tanpa kita punya niat untuk menghafal. Jadi intinya adalah continue. Jangan langsung memaksakan membaca banyak zikir pagi dan petang tapi akhirnya jenuh dan berhenti. Ya, dia cukupkan dengan 1 kalau memang cukup, atau dia tambah 2 atau dia tambah 3, dia pilih saja yang mana zikir pagi dan petang yang bisa dia baca secara rutin, karena itu intinya. Ya, intinya jangan dia tinggalkan. Baik. Qala rahimahullahu taala azkarun naum, yakni ketika akan tidur. Yajma'u kaffaihi summa yanfusu fihima fayaqra'u fihima bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Ya, ini dia membuka kedua telapak tangannya, kemudian dia membaca dia meniupkan sedikit liur sambil meniup, ya, sedikit liur ke tangannya, kemudian dia membaca 3 qul ini. Ya, membaca 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu digosokkan ke tubuhnya. Bagaimana cara menggosokkannya? Yang pertama, ya beda'u bihima ala ra'si, dimulai dari kepalanya dulu. Wa wajhihi, setelah itu mukanya. Kepala dulu semua, atas, belakang, setelah itu pindah ke wajhihi, wajah, setelah itu wa ma aqbala min jasadihi, setelah itu tubuh bagian depannya, dadanya, pahanya, terus sampai ke kaki. Setelah itu baru bagian punggungnya, bagian belakang tubuhnya. Itu pun dikatakan mastata'a, yang sanggup, yang mudah bagi dia untuk dia raih saja. Jangan dipaksakan setengah mati tangannya sampai ke punggung atau ke mana, ya yang tidak memaksakan diri saja. Ya, jadi dimulai dengan kepala, setelah itu wajah, setelah itu tubuh bagian depan, setelah itu tubuh bagian belakang. Setelah itu diulang lagi, baca lagi 3 qul, sebanyak 3 kali. Baik. Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 6. Sebenarnya zikir ini, membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah, ini adalah zikir malam secara umum. Mau dibaca bersamaan dengan zikir pagi dan petang boleh, mau dibaca ketika mau tidur juga boleh. Ya, cuman di sini beliau menempatkan zikir sebelum tidur. Ya, ini maksudnya jangan sampai lupa dibaca di malam hari. Paling lambat kamu baca tidur. Ya, tapi kalau kamu baca di awal malam itu sudah mencukupi, tidak perlu lagi dibaca saat tidur. 6. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh wa fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin. Qala Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
Qala Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Qala subhanallah 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34. Ini ya. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena capek kerja, ya, karena capek bekerja. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ini kepada beliau agar beliau, dan kata Fatimah, setelah saya amalkan ini saya tidak capek lagi dalam bekerja. Ya, ini mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tidak butuh pembantu. Nah, jadi kalau ada yang istrinya minta pembantu, disuruh hafal ini saja, suruh baca ini sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, ini sunnah. Qala Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-dayna wa aghnini minal faqr. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي قال اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. Yani surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Qala Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Naam, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Naam, untuk zikir yang terakhir ini disebutkan dalam riwayat ada dua persyaratan sebelum zikir ini dibaca, atau ada dua sunnah, bukan persyaratan, ada dua sunnah aturan berkenaan dengan zikir yang terakhir ini sebelum tidur. Atau ada tiga, ada tiga. Yang pertama, dianjurkan berwudu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, zikir ini dibaca ketika sedang berbaring di sisi tubuh bagian kanan. Ya, dibaca ketika berbaring di sisi tubuh bagian kanan. Dan yang ketiga, waj'alhunna akhira ma taqul. Ini adalah ucapan terakhir sebelum tidur. Ya. Ucapan terakhir sebelum tidur. Jadi misalnya kalau sudah baca zikir ini, setelah itu terima telepon atau ngobrol lagi, ketika dia mau tidur dia baca ulang zikir ini. Karena ini disunnahkan menjadi doa penutup sebelum seorang memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Nah, ini zikir yang terakhir ini. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan membaca zikir ini sebagai ucapan terakhirnya, mata ala fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal di atas fitrah. Nah, ad-du'a idza taqallaba lailan. Kalau dia berbolak-balik, tidak gelisah di malam hari tidurnya. Doanya la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Du'aul faz'i fin naumi wa man buliya bil wahsya. Ini sama orang yang kaget dalam tidurnya atau tidak tenang dalam tidurnya. Qala a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Ma yaf'alu mar'a ar-ru'ya awil hulm. Apa yang dilakukan oleh seorang kalau dia bermimpi atau al-hulm. Ru'ya ini umum ya. Ru'ya itu mencakup mimpi yang baik ataupun mimpi yang jelek. Walaupun asalnya ru'yat itu ru'yah diitlakkan untuk mimpi yang baik. Adapun untuk mimpi yang buruk enggak dikatakan ru'yah, tapi dikatakan al-hulm. Al-hulm. Makanya orang mimpi basah dikatakan ihtilam, yakni diganggu oleh syaitan mimpinya. Ya. Dan di sini yang beliau bawakan zikir-zikir dibawa bukan zikir ketika bermimpi baik, tapi ketika bermimpi buruk, ketika mengalami al-hulm. Ya. Qala yanfusu an yasarihi salasan. Dia meniup disertai disertai liur di sebelah kirinya sebanyak 3 kali.
Qala yasta'idzu billahi minasyaitani wa min syarri ma ra'a salasa marat. Setelah itu dia meminta perlindungan kepada Allah ya 3 kali. La yuhadditsu biha ahada, jangan diceritakan pada orang lain. Yatahawwalu an jambihi alladhi kana alai, dia rubah posisi tidurnya. Yaqumu yusalli in adraka dzalik, in arada dzalik. Kalau tidak dia bisa berdiri salat kalau dia mau. Baik. Doa qunutul witir. Doa qunut witir. Dan doa qunut witir ini ya disunnahkan di bulan Ramadan sejak dari malam 16 sampai akhir bulan Ramadan. Disunnahkan qunut witir di rakaat terakhir salat witir setelah ruku, yakni ketika i'tidal. Setelah membaca doa i'tidal, disunnahkan witir sejak dari malam 16 Ramadan sampai akhir bulan 6. Dan ini juga doa untuk semua kunut yang lain bisa dibaca, ya, termasuk di dalamnya kunut subuh ataukah kunut nazilah, kemudian ditambahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 6. Dikatakan oleh beliau di sini doa qunutil witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Lihat di sini beliau melakukan talfiq, yakni ini dalam kurung ini dalam riwayat lain, tambahan dalam riwayat lain tapi digabungkan di sini. Asal riwayat Bukhari Muslim tidak ada tambahan ini. Langsung innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Tapi beliau talfiq, tambahkan lafaz ke sini. Qala Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma iyyaka na'budu wa ini juga kunut. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Nah, yang benarnya dibaca mulhiq. Ya, kata Syekh Saleh, Syekh Ahmad Al-Anqari dibaca kasrah, mulhiq. Ya, inna 'adzabaka bil kafirina mulhiq dalam bentuk isim fa'il. Nah, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaika al-khaira wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruk. Adzikru aqibas salami minal witri. Subhanal malikil quddus. Qalaha salasa marat. Dibaca 3 kali. Wasalisatu yajharu biha wa yamuddu biha sautahu. Yaqulu rabbil malaikati warruh. Nah, maksudnya setelah selesai salam dari salat witir dia baca Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Jadi yang dibaca mat adalah alif pada ha, huruf ha-nya dibaca mat untuk yang ketiga. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Jadi bukan subhanal malikil quddus, bukan itu yang dipanjangkan. Jelas ya? Jadi kalimat wa yamuddu biha dia matkan suaranya, yakni yang dimat adalah huruf ha-nya. Ini yang dibaca panjang pada kali yang ketiga. Dibaca lebih panjang daripada biasanya, daripada normalnya. Ya, bukan yang kudus yang dibaca panjang. Ya. Karena ada yang membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Bukan seperti itu ya. Nah, jadi yang dibaca mat adalah huruf ha-nya. Subhanal malikil quddus. Gitu ya, yang ketiga. Kemudian ditambahkan rabbil malaikati warruh. Du'aul hammi wal huzn ketika sedih. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Qala Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Du'aul karb ketika mendapati musibah yang besar. Qala la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim rabbul arsyil karim. Allah qala Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qala Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Du'a liqa'il aduwi wa dhis sultan.
wa dhi sultan, doa bertemu musuh atau orang yang berkuasa kalau dia berlaku zalim kepada kita. Ya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Qala Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa man khalafa dzulmas sultan. Ya, kalau dia takut pada kezaliman sultan, penguasa. Dan ini disebutkan baik penguasa negara ataupun penguasa di tempatnya, di lingkup yang lebih kecil. Misalnya dalam tempat kerjanya, bosnya ataukah majikannya di tempat kerjanya. Ini juga masuk di sini. Doa man khalafa dzulmas sultan. Allahumma qala Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Kulli jarum min fulan ibni fulan. Ini berarti disebutkan namanya orang yang ditakuti. Yang atasannya yang dia takutkan atau pemerintah yang dia takutkan. Jadilah untukku ya Allah jaron, pelindung dari fulan bin fulan. Nah, wa ahzabihi min khalaiqik an yafrutu alayya ahadun minhum aw yatagha azza jaruka wa jalla sana'uk wa la ilaha illa ant. Nah. Qala Allahu akbar, Allahu a'azzu min khalqika jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdharu. A'udzu billahi alladzi la ilaha illa hu al-mumsikis samawati sab'a ay yaqa'na 'alal ardi illa bi'izni min syarri 'abdika fulan, diganti namanya, min 'abdika fulan, min syarri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Allahumma kulli jaram min syarrihim jalla sana'uka wa 'azza jaruk wa tabaraka asmuk wa la ilaha ghairuk. Qalaha 3 marrat. Ad-du'a walal adu, mendoakan keburukan untuk musuh. Allahumma munzil al-kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ma yaqulu man khafa qauma, kalau dia takut kepada suatu kaum. Qala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Du'a man asabahu syakkun fil iman, orang yang muncul waswasah dalam imannya. Ini banyak terjadi seperti ini, orang waswas dalam iman. Ya, sudah berapa kali ada orang bertanya kepada saya pernah mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukan ini, dia misalnya berbuat dosa. Setelah itu dia tobat, saya tidak mau melakukan dosa ini. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau saya lakukan lagi dosa ini, saya murtad. Ya, ini syak dalam imannya. Ya, ini bukan ragu-ragu akan keimannya, tapi dia disusupi oleh keraguan-raguan, was-was dari syaitan. Ini maksudnya. Ya, kalau saya melakukan dosa ini, berarti saya keluar dari Islam. Kalau saya ini orang difitnah dengan was-was syaitan dalam masalah imannya. Ya, maka ini doa yang tepat bagi orang-orang semacam ini. Berhenti dia seperti itu, jangan ngomong seperti itu, ya, jangan mengatakan kalau saya begini lagi berarti saya murtad, kalau saya begini lagi berarti saya kafir. Ya, ini semua waswas syaitan pada keimanannya. Ya, dia berlindung kepada Allah. Qala yasta'idzu billah, berlindung kepada Allah. Qala wa yantahi amma syakka fihi, berhenti dari itu. Qala wa yaqulu amantu billahi wa rusulihi, dia mengucapkan kalimat ini. Qala yaqra'u qawlahu ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Du'a qada'id dain, ini bagi yang punya hutang. Qala Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Du'aul waswasati fis salati wal qiraah, kalau waswas dalam salatnya, diganggu syaitan dalam salatnya atau ketika membaca Quran. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadful ala yasarika thalatha, membaca ta'awudz kemudian sedikit meludah ke arah kiri 3 kali. Doa man istas'aba alaihi amr, doa yang bagi orang yang sulit mengerjakan suatu perkara. Qala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Al-hazna di sini bukan bermakna sedih, ya, tapi al-hazna di sini adalah as-sa'bu, lawan dari kesusahan, yakni kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna, yakni sa'bah, kesulitan. Jadi al-hazan di sini bukan kesedihan, tapi kesulitan. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta sahlan. Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dzamba, bagi orang yang berbuat dosa, yang sudah berbuat dosa. Qala ma min abrin yudhnibu dzamban fayuhsinu tuhur summa yaqumu fayusalli rak'ataini summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Yani dia berwudu, setelah itu salat 2 rakaat, setelah itu istighfar, yakni salat sunnah taubat. Bagi ulama yang memandang adanya salat sunnah taubat, ini dalilnya. Sementara sebagian yang mengatakan tidak ada, mereka mengatakan ini 2 rakaat biasa. Ya, yakni 2 rakaat untuk menggugurkan dosanya.
Ya, tapi intinya di sini ini sepakat habis bikin dosa salat 2 rakaat. 6. Mau dinamakan salat sunat taubat atau bukan terserah. 6. Doa utor di syaitani wa wasawisihi. 6. Doa untuk membuang waswas syaitan dari kepalanya. Qala al-isti'adzatu billahi min, berlindung kepada Allah. Qala al-adzan, mengumandangkan adzan. Qala al-azkaru wa qiraatul Quran. Ya, membaca zikir dan membaca Al-Qur'an. Baik, ini tentunya apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala ya. 6. Kita bukan mau memberikan catatan ya, tapi ini ra'yuhu, pendapat beliau rahimahullah bahwa azan bisa digunakan untuk menjauhkan syaitan. Al-azkar wa qiraatul Quran, berzikir dan banyak membaca Al-Qur'an. 6. Ad-du'a hina ma yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrihi. 6. Doa kalau terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Nah, di sini ada 2 wajah bacaan. Bisa qadarullahi, Allahi, lafaz Allah sebagai mudhafun ilaihi. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Artinya, terjemahannya ini adalah takdir Allah. Ya, ini adalah takdir Allah. Ada kalimat yang hilang di depannya. Takdirnya hadza qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Ini cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua, qadaru dalam bentuk fi'il madi, ditasydid dalnya, dibaca qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu, Allahu dibaca dhamma. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Terjemahannya Allah telah menakdirkan. Allah telah menakdirkan. Kalau yang pertama tadi, ini adalah takdir Allah. Ya, dua-duanya boleh dibaca. Bisa dikatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tahniatul mauludi lahu wa jawabuhu. Mengucapkan selamat kepada orang yang baru memiliki baru lahiran ya, dan apa jawabannya. Qala barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha shuddahu wa ruziqta barrah. Wa yaruddu alaihi al-muhanna fa yaqul, yang diucapi selamat dia membalas barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislahu wa ajzala thawabak. Ma yu'awwadhu bihil aulad. Nah, ini anak kecil belum bisa membaca ta'awud untuk dirinya sendiri. Dia belum mumayyiz atau mungkin masih bayi. Maka bagaimana caranya kita memberikan perlindungan? Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Lafadznya u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau satu orang laki-laki berarti u'idzuka. Ini kan karena Hasan dan Husain 2 orang, makanya pakai kuma. Kalau satu orang laki-laki u'idzuka bi kalimatillahi tammat. Kalau satu orang perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tammah, dan seterusnya. Ad-du'a lil marid fi iyadatihi. Doa ketika menjenguk orang sakit. Qala la ba'sa tahurun insyaallah. Qala as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. Qala sab'a marrat. Dia baca 7 kali. 6. Dan di sini disunnahkan ketika membaca 7 kali ini, dia meletakkan tangannya ke tubuh orang yang sakit. Dia meletakkan tangan kanannya di tubuh orang yang sakit. Yani kalau tentunya orangnya bisa disentuh ya, boleh disentuh, apakah mahramnya atau dia sesama jenis, ya diletakkan tangan kanannya pada bagian yang sakit atau pada tubuh yang sakit secara umum, kemudian dia membaca 7 kali ini. 6. Fadlu iyadatil marid, keutamaan menjenguk. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslima masya fi khirafatil jannati hatta yajlis, fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmatu fa in kana udwatan shalla alaihi wa 70 alf malakin hatta yumsi wa in kana masaan shalla alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Du'aul marid alladhi ya'isa min hayatihi. Doa orang sakit yang kemungkinan besar tidak bisa sembuh lagi. Qala Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ini kalau sudah sakaratul maut. Qala la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallahul maliku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Talqinul muhtadhar, mentalqin orang yang sakaratul maut. Qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Du'a man usiba bi musibah.
Doa orang yang tertimpa musibah. Qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. 6. Dan disebutkan orang yang pertama kali mencoba doa ini dan berhasil tentunya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal suaminya Abu Salamah, nah maka beliau diajarkan doa ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlif li khairan minha. Gantikan untuk saya dengan yang lebih baik. Ya. Tadinya Ummu Salamah berpikir, ragu-ragu saya mau baca zikir ini atau tidak ya. Masalahnya suami saya Abu Salamah ini baik sekali. Ya, kalau saya membaca doa gantikanlah saya dengan yang lebih baik, memangnya ada laki-laki yang lebih baik dibandingkan suami saya. Awalnya Ummu Salamah ragu-ragu membaca doa ini, tapi kemudian akhirnya dia bertekad membaca doa ini dan Allah kabulkan, diganti dengan suami yang lebih baik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu taala anha. Ad-du'a 'inda ighmadil mayyit. Doa ketika memejamkan kedua mata orang yang sudah meninggal. Qala Allahumma ighfir li fulan. Disebutkan namanya, bismihi, sebutkan namanya. Ini disunnahkan memejamkan kedua mata mayit kalau dia terbelalak ya ketika meninggal. Dan itu bukan pertanda apa-apa, bukan pertanda su'ul khotimah atau apa, itu perkara yang biasa. Karena mata itu mengikuti roh. Maka kalau ada orang yang meninggal matanya terbelalak, itu hal yang normal, bukan tanda buruk. Iya. Maka disunnahkan memejamkan matanya seraya membaca Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan. Disebutkan namanya. Misalnya meninggal Ahmad, Allahumma ighfir li Ahmad. Nah, warfa darajatahu fil mahdiyin. Baik. Di Mixler baik-baik saja nih. Mungkin koneksi antum kehilangan suara. Di Mixler bagus semua. Mungkin internetnya antum kalau ada kurang bagus. Enggak, ini saya juga sambil dengarkan Mixler dan bagus. Jadi kemungkinan internet yang bersangkutan. Ya. Nah, kalau putus dari sayanya, kita akan ulang. Kalau memang masalahnya dari saya, internet saya di sini, kita akan ulang. Tapi kalau dari pribadi, ya mohon maaf. Kita lanjut dulu. Nah, Allahumma ighfir li fulan bismihi warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ad-du'a lil mayyit fi sholati alaihi. Doa dalam salat jenazah, dan ini dibaca pada takbir yang ketiga. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat, takbir yang ketiga doa, dan juga takbir yang keempat doa. Ya. Takbir 3 dan keempat dianjurkan untuk mendoakan mayit. Nah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Qala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nah, ini bisa dibaca di takbir yang keempat. Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik. Disebutkan namanya. Allahumma inna fulan ibna fulanin fi dhimmatik wa habli jiwarik. Faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Qala Allahumma abduka wa ibnu amatik ihtaja Allahumma abduka wa ibnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih in kana muhsinan fazidhu fi hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu. Nah, di Syekh Ahmad Al-Anqari membaca fazidhu fi ihsani. Fazidhu fi ihsani. Nah, itu yang beliau dengarkan dari penulis. Nah. Ad-du'a lil farati fi sholati alaihi. Nah. Al-farat yakni orang yang melakukan maksiat.
Afwan, al-farad ini nih. Anak kecil yang meninggal sebelum balik. Afwan. Al-farad. Nah. Ad-du'a lil farati fi sholati alaihi. Doa untuk anak kecil ketika disolati jenazahnya. Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Wa in qala Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'dhim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qih bi rahmatika adzabal jahim wa abrilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Fahasan. Yani kalau dia mau baca itu bagus. Ya, yani dia baca yang pendek tadi, yang di atas, Allahumma a'idzu min adzabil qabr. Wa in qala, kalau dia baca, dia ini ditambahkan dengan doa ini, maka itu baik. Nah, qala Allahumma ja'alhu lana farata wa salafan wa ajra. Doa ta'ziyah yang dibaca kalau datang ke rumahnya orang meninggal. Nah, ta'ziyah disunnahkan ya. Ya, ta'ziyah disunnahkan. Dan takziah tidak menjadi gugur hanya gara-gara ada orang yang salah dalam melaksanakan takziah. Ya, ada acara apanya, makan minumnya apanya, itu tidak menggugurkan syariat takziah. Takziah tetap sunnah. Yani dia datang ke rumah ahli mayit bukan pada saat acara atau mungkin setelahnya atau mungkin pas ada acara, kemudian yani pas saat itu kalau dia memang pas waktunya di situ, dia bawakan bantuan, setelah itu dia berikan dukungan moral, setelah itu dia pulang. Nah, itu takziah yang masyru'. Adapun duduk makan-makan di rumah mayit, ini hal yang melanggar. 6. Qala inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini doa takziah yang Nabi baca untuk putri beliau ketika cucu beliau meninggal. Ya. Wa in qala a'dhamallahu ajraka wa ahsana 'azaaka wa ghafara limayyitika fahasan. Ini juga doa takziah untuk menghibur dan menguatkan memberikan dukungan moral kepadanya. A'dhamallahu ajraka wa ahsana 'azaak wa ghafara limayyitik. Fahasan. Ad-du'a 'inda idkhalil mayyitil qabr. Ketika memasukkan mayit ke kuburan, doanya. Qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ad-du'a ba'da dafnil mayyit. Setelah dikuburkan, qala Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Yani setelah selesai dikuburkan. Doa ziaratil qubur. Qala assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baik. Nah, ini selesai zikir-zikir berkenaan dengan orang yang meninggal. Nah, baik. Kita tambah sedikit dulu, nanti besok bisa selesai. Doa urih. Jadi ketika angin bertiup kencang tentunya. Qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Doa ur-ra'd. Qala ketika petir. Qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi min adiyatil istisqa. Ketika turun hujan, Allahumma asqina, doa ketika salat istisqa, ketika minta hujan, baik ada salatnya maupun sekedar doa saja. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Qala Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ad-du'a idza ra'al matar. Kalau hujan, qala Allahumma sayyiban nafi'a. Adzikru ba'da nuzulil matar. Setelah turun hujan. Qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Baik. Min adiyatil istisha. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Yani doa kalau banjir, ya. Kalau banjir. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. Berikutnya doa ru'yatil hilal. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan esok hari di jam yang sama, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Wallahu taala alam bisawab.